Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Yatiola Idris YouTube channel. Kali ini kita ingin membahas tentang banyak hal penyebab Allah menurunkan bencana ke suatu daerah. Tapi kali ini kita akan membahas 3 penyebab yang paling utama yang menyebabkan suatu kaum ditimpa bencana dahsyat. Sebelum itu mari kita kirim doa Al-Fatihah kepada semua para korban bencana banjir bandang Sumatera, Padang, Sumatera Utara, dan Aceh. Semoga mereka semua diberi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan para relawan yang datang membantu mereka juga mendapat perlindungan dari Allah SWT. Sebelum kita melanjutkan, kami memohon keikhlasan para penonton untuk subscribe dan komen agar kami bisa terus membagikan pengingat seperti ini dan semoga kebaikan Anda dicatat oleh Allah sebagai amal dan dijauhkan dari musibah dan dimudahkan rezeki yang berkah. Musibah itu terjadi disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kita sudah sangat cinta dengan dunia sehingga kita melakukan segala hal untuk meraih kekayaan dan kehidupan mewah di dunia, seolah-olah hidup ini hanya di sini buat abadi, buat selama-lamanya, padahal sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Sahabatku, pernahkah kita bertanya mengapa banjir bandang, longsor, dan bencana terus berulang? Apakah ini sekedar alam atau teguran dari Allah karena manusia sudah melampaui batas? Kejar dunia siang dan malam, harta ditumpuk, jabatan dipertahankan, hingga sholat ditunda, zikir dilupakan, dan Allah disisihkan dari kehidupan kita. Firman Allah dalam Al-Quran ayat 152 surah Al-Baqarah, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Yang artinya, maka ingatlah aku pun akan mengingat kamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau menjadi ingkar kepadaku. Yang kita lakukan adalah dengan hutan kita gunduli, gunung kita keruk, bumi dirusak demi keuntungan segelintir orang-orang yang rakus dan gila dunia. Lalu ketika musibah datang, rakyat yang menanggung akibatnya. Allah menciptakan kita bukan cuma untuk kerja, cari uang dan kejar dunia. Tujuan hidup kita jelas, beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu bukan cuma sholat atau puasa, tapi semua aktivitas hidup yang diniatkan karena Allah. Masalahnya sekarang banyak dari kita kebalikannya. Kita kejar dunia dari pagi sampai malam, lelah kerja, lupa sholat, sibuk cari uang, lupa zikir. Bahkan ada yang merasa, nanti aja ibadahnya, yang penting urusan dunia beres dulu. Padahal Allah sudah mengatur hidup kita dengan seimbang. Malam untuk istirahat, siang untuk kerja. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 73. "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat di malam hari dan agar kamu mencari sebahagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya dan tanpa melupakan tugas utama yaitu beribadah kepada Allah." Tapi kenyataannya dunia kita kejar dengan menghalalkan berbagai cara, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Padahal Allah sudah berulang kali menjelaskan dalam Al-Quran dengan sangat rinci. Jadi kami laporkan kondisi Kabupaten Aceh Tamiang sampai hari ini dalam keadaan baik. Dan kami pastikan untuk Aceh Tamiang sudah tidak ada lagi desa yang terisolir. Sahabat peduli, inilah satu-satunya akses yang bisa dilewati oleh masyarakat dan relawan dari posko menuju Kampung Sukumur.
untuk menuju pemukiman masyarakat sekumur yang berada di atas sana. Lebih parah lagi, demi harta dan jabatan, sebagian orang rela menghalalkan segala cara, mendukung penguasa yang zalim, diam saat hutan ditebang habis, tutup mata ketika gunung dikeruk, tambang dibuka dan alam dirusak. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 61. Dan sekiranya Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Hutan yang seharusnya menahan air hujan sekarang gundul. Akar-akar yang menguatkan tanah dicabut semua. Akibatnya siapa yang kena? Bukan para elit tapi rakyat kecil. Rumah mereka hanyut, harta hilang, nyawa melayang. Lalu saat bencana datang kita bilang, ini ujian dari Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan, jika manusia terus berbuat zalim, azab bisa menimpa semuanya, bukan cuma yang berbuat jahat. Apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu diam terhadap kezaliman itu berbahaya. Kalau kita tahu ada kerusakan tapi memilih diam, kita tahu itu salah tapi tetap mendukung, maka kita ikut bertanggung jawab. Sadarlah wahai saudara-saudaraku yang melakukan pembalakan hutan liar, yang memberi izin untuk membukakan lahan, dan yang mendukung. Kalau hari ini Allah masih menunda hukumanmu, itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah masih memberi kesempatan supaya kita sadar dan bertaubat. Maka jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut kehilangan pujian manusia. Yang harus kita takutkan adalah murka Allah. Sudah saatnya kita berani bersuara, menolak kezaliman, menolak perusakan alam, menjaga bumi sebagai amanah dari Allah yang dititipkan kepada anak cucu kita. Sebelum peringatan ini berubah menjadi hukuman yang tak bisa kita hindari lagi. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, penyebab musibah itu adalah Allah menurunkan bencana untuk menguji keimanan dan kepedulian kita. Saudaraku, tidak semua bencana yang Allah turunkan sebagai hukuman. Sebagian bencana justru ujian besar. Ujian untuk melihat siapa yang peduli dan siapa yang acuh. Allah ingin menguji apakah ketika saudara kita tertimpa musibah, kita masih ingat bahwa kita punya tanggung jawab sosial atau sibuk menyelamatkan diri sendiri. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dalam harta yang kita simpan ada hak orang lain yang Allah titipkan. Masalahnya sekarang banyak dari kita merasa ini kekayaanku adalah hasil kerja keras saya. Padahal semua itu amanah, bukan milik kita mutlak. Ketika bencana datang, kita menyaksikan saudara kita kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarga. Lalu Allah menanyakan kita, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keadaan. Di mana kepedulian? Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Bukan menunggu kaya dulu, bukan menunggu berlebih dulu, tapi bergerak sesuai kemampuan. Sahabatku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sangat keras, tidak beriman seseorang yang tidur di dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis ini bukan sekedar cerita, tapi ini tamparan iman. Kalau kita masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak, sementara di sekitar kita ada yang menangis karena musibah, lalu hati kita tidak tergerak, maka yang perlu kita takutkan bukan kekurangan harta, tapi keringnya hati. Bisa jadi Allah turunkan bencana bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin menghidupkan empati kita sesama. Karena jika kita gagal dalam ujian ini, bencana selanjutnya bisa jadi lebih berat
yang mungkin saja menimpa kita dan keluarga kita. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah musibah orang lain sudah membuat kita lebih peduli atau justru hanya jadi tontonan di layar HP? Allah dengan sangat tegas mengatakan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 34 dan 35, mereka yang menyimpan atau menimbun harta tanpa memberi haknya, zakat atau infak, akan diazab sangat pedih di akhirat. Karena emas dan perak mereka akan dibakar dan disetrika ke dahi, lambung dan punggung mereka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita hamba yang ringan tangan dan tulus dalam ujian kepedulian, sebelum ujian itu berubah menjadi peringatan yang lebih keras. Yang ketiga penyebab musibah terjadi, kita sudah meninggalkan Al-Quran. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai filosofi hidup kita. Sahabat, salah satu penyebab terbesar musibah terus berulang adalah Al-Quran sudah dilupakan. Kita mulai melupakan Al-Quran. Al-Quran ada di rumah kita, ada di ponsel kita, bahkan dibacakan setiap hari. Tapi ajaran Al-Quran tidak lagi hidup dalam perilaku kita sehari-hari. Kita jarang membacanya, lebih jarang merenunginya, dan lebih jarang lagi mengamalkannya. Padahal Al-Quran bukan sekedar bacaan ibadah, lebih dari itu. Al-Quran adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya Allah jelaskan bagaimana hubungan kita dengannya, hablum minallah. Bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia, hablum minannas, dan bagaimana menjaga keseimbangan alam. Allah berfirman dengan sangat jelas dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini lengkap menjelaskan bahwa hidup kita bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal akhlak, sosial, dan lingkungan. Tanya hari ini kita ingin keberkahan hidup tanpa mau kembali kepada petunjuk Allah. Allah sudah memperingatkan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Hidup terasa berat, masalah datang bertubi-tubi, bencana seakan tak berhenti. Bisa jadi bukan karena kurang harta, tapi karena hilangnya petunjuk. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Kalian tidak akan tersesat berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnahku. Artinya jelas, selama Al-Quran dan Sunnah dijadikan pegangan, umat ini akan selamat. Tapi sayangnya ketika Al-Quran ditinggalkan, maka kesesatan dan kerusakan akan muncul di mana-mana. Sahabat yang dirahmati Allah, musibah bisa jadi bukan akhir, tapi alarm dari Allah agar kita kembali membuka Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dipahami. Bukan hanya dipahami, tapi diamalkan dalam kehidupan hari-hari. Sebelum Allah mengingatkan kita dengan cara yang lebih keras lagi. Semoga Allah menghidupkan kembali hati kita dengan Al-Quran dan menjadikannya cahaya dalam kehidupan kita dan penyelamat sebelum datang penyesalan. Sahabat filah, jika bencana datang bertubi-tubi, mungkin bukan karena Allah jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari firman-Nya. Al-Quran bukan untuk ditinggalkan di rak, bukan sekedar hiasan di ponsel, tapi jadikanlah cahaya untuk langkah kita setiap hari. Mari kita kembali kepada jalan Allah. Pelan-pelan saja, satu ayat satu hari, dan pahami artinya dan diamalkan. Semoga Allah menghidupkan hati kita kembali dengan Al-Quran sebelum hidup ini benar-benar kehilangan arah. Sahabat filah, jika hari ini kita masih diberi waktu,
Itu bukan karena Allah lalai, tapi Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat dan berubah. Jangan sampai kita baru menyesal saat bumi sudah menelan segalanya. Dan doa tak lagi mampu menolak azab. Karena jika murkanya turun, tak ada yang mampu melindungi kita selain rahmatnya. Dan jika menurut Anda pesan ini penting, tolong subscribe channel Yati Ola Idris agar kita saling menguatkan dalam kebaikan. Dan tolong share, siapa tahu satu share Anda menjadi sebab seseorang berhenti berbuat zalim atau kembali kepada Allah. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariah untuk kita bersama. Thanks for watching. See you in the next video.